Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani tuh kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mau bahala, boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Sebelum 2022 ini dia suruh istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Mazdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya As-Sajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fakhri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubaid sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain yang udah double itu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Ayo mubahalah, siapa yang kenal anak Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat laknat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau bahala anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Tidak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Tidak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani tuh kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mau bahala, boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama mah. Tapi sekarang saya masih nggak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlaknat, bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah. Bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Wow, kamu pemecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja, biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizolimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mah urusannya, masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibbin,
Ini kan saudara saya Mukhibin ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin, ini mantan Mukhibin besar ini. Saya mantan Mukhibin juga. Banyak yang pernah kita berikan karena kita mengharapkan cinta kepada Rasulullah dan cintanya Rasulullah kepada kita. Kemudian kita memberi sesuatu kepada orang yang mengaku keturunannya, walaupun kita juga punya riwayat sebagai keturunannya, tapi kan kita tidak mengaku-ngaku. Kita mau dipegang aja sendiri, bisa jadi nanti akan ketemu Rasulullah diaku sebagai anak cucu benar. Alhamdulillah. Lebih baik kita deg-degan apa benar apa bukan ini silsilah orang tua kita, tapi kemudian kita karena benar apa tidak begitu, kemudian kita tidak mengaku-ngaku di hadapan orang, lalu ketika ketemu Nabi, wahai cucuku sini duduk bersamaku. Daripada orang yang tiap hari ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, marah kalau bukan apa dibilang bukan cucu Nabi, pas ketemu Nabi, wahai kakekku, kakek moyangmu, saya bukan kakek kamu, sana kamu. Daripada digituin, malu-maluin. Betul atau tidak? Dan saya kalau tidak yakin apa yang akan saya sampaikan ke masyarakat itu sebelumnya itu adalah kemaslahatan, saya tidak akan sampaikan. Lama itu bagaimana saya, apakah ini maslahat apa tidak buat habaib, terutama ini maslahat ataukah tidak untuk umat Islam. Kalau maslahat, ya Allah berikan keteguhan padaku untuk mau mengungkapkannya. Kemudian Allah memberikan keteguhan, ungkapkan. Buktinya tidak ada penghalang waktu saya mengungkapkannya. Ketika saya taruh itu di web pondok pesantren saya, langsung mendapatkan apresiasi dari seorang doktor Universitas Islam Indonesia Internasional yang di Depok. Nanti akan saya bahas katanya di channel YouTube saya. Dibahaslah oleh beliau. Waktu itu belum banyak yang mau nonton, karena beliau kan seorang ilmuwan kan ngomongnya ngebosenin. Ngomong namanya ilmuwan. Saya kalau ngelihat apa namanya itu Dr. Sugeng ngomong, itu harus berkali-kali itu di YouTube itu untuk bisa memahaminya. Beda kalau dengan kiai itu ngomongnya karena biasa dengan orang-orang awam, jadi cara menyampaikannya langsung dipahami orang awam. Kalau ilmuwan-ilmuwan yang di kampus itu, kalau Pak Dr. Sugeng Sugiarto itu nerangin DNA, saya puternya berulang-ulang. Akhirnya saya tulis lagi dengan bahasa sederhana agar bisa dicerna oleh masyarakat awam.